55 permintaan konyol. Aku tahu kamu masih cinta aku, dengan percaya dirinya Faras berkata. Dia bahkan berkata dengan nada lembut, dan tatapan mata yang penuh keyakinan dengan apa yang dia utarakan. Hahaha, Sofika sampai tergelak disertai geleng-geleng kepala mendengar perkataan Faras yang penuh percaya diri. Aku serius, terserah kamu mau percaya atau tidak, desah Faras. Sementara itu, Haidar memperhatikan Sofika semenjak awal melihatnya. Tak percaya saja wanita gemuk mantan istri bosnya itu ternyata sekarang menjadi langsing dan lebih cantik. Hei kamu, semprot Sofika saat melihat Haidar yang seolah enggan berkedip menatapnya. Beberapa kali Haidar berdeham, pipinya sampai memerah karena menahan malu. Faras pun menoleh ke arah Haidar. Jaga matamu, bisiknya penuh penekanan. Hehehe. Haidar hanya menyengir diiringi embusan napas pelan, kemudian menundukkan wajah. Aku sudah memutuskan kalau aku akan melamarmu minggu depan, dengan tanpa tahu malu Faras berkata. Ish, siapa juga yang mau? Pulanglah, aku banyak kerjaan, malas rasanya harus menghadapi kegilaanmu ini. Dan Sofika berdiri, melangkahkan kakinya kemudian hendak meninggalkan ruangan tempatnya menerima tamu. Ingat, minggu depan bersiaplah, aku akan datang bersama Haidar dan orang tuanya untuk melamar kamu. Ucap Faras penuh intimidasi. Tapi, Sofika tak peduli. Memangnya siapa Faras, sehingga bisa memaksa dirinya. Tapi dalam sudut hati terdalamnya ada rasa was-was, takutnya spa yang dikatakan Faras benar-benar nyata. Pria itu melamarnya untuk Haidar. Tapi andai itu terjadi, dia akan menolaknya. Itu tekadnya. Pulanglah Faras bersama Haidar saat itu. Malamnya, Sofika tak bisa tidur. Dia jadi terus memikirkan apa yang Faras katakan. Hingga, ia tidur menjelang dini hari, tepatnya sekitar jam 2 pagi. Seperti biasa, jam 10 pagi dia mulai memeriksa pekerjaan semua staf dan para karyawan di resort. Nona Vika, terdengar suara seseorang memanggilnya, suara seorang pria yang familiar bagi Sofika. Sofika menoleh, dia tampak terkejut melihat pria yang memanggil namanya. Haidar, kamu kenapa ada di sini? Seharusnya kamu pulangkan semalam. Cecar Sofika dengan nada kurang suka. Sebenarnya, saya memang sudah pulang semalam. Tapi, saya sengaja kembali ke sini karena ingin membicarakan sesuatu yang penting dengan Anda Nona, ucap Haidar. Bicara apa? Dan apakah dia juga di sini? Maksud Sofika adalah Faras. Pak Faras sudah pulang Nona, sahut Haidar, dia mengerti maksud Sofika. Kamu menginap di sini? Sofika jadi penasaran. Iya, saya menyewa kamar untuk 2 hari, jawab Haidar dengan senyuman tipis tersemat. Oh ya sudah, berarti kamu adalah tamuku, ujar Sofika sambil lalu, dia malas menghadapi Haidar yang pastinya ingin membahas masalah pernikahan. Saya ingin bicara Nona. Haidar mengikuti Sofika. Baiklah, hanya 5 menit saja, ujarnya. Terima kasih Nona. Senyuman terbit dari sudut bibir Haidar. Mereka pun duduk di kursi yang ada di sebuah tempat makan yang ada di resort ini. Sofika memesan makanan. Saya ingin membahas tentang pernikahan kita, ujar Haidar membuka obrolan. Makanlah dulu, kebetulan pelayan sudah mengantarkan pesanan. Haidar menatap makanan dan minuman yang dipesan Sofika. Sosis bakar, kebab dan gado-gado. Selain menu modern kekinian, Sofika memang sengaja memasukkan makanan kesukaannya dalam daftar menu di berbagai resto yang ada di resort miliknya. Yaitu gado-gado, martabak manis, dan lainnya. Makanan khas Indonesia memang jadi menu andalannya di tempat ini. Baginya Indonesia memiliki keberagaman dalam hal kuliner yang harus dilestarikan dan diapresiasi, yang tak kalah dengan makanan luar negeri. Kenapa? Tanya Sofika,
yang melihat Haidar hanya menatap makanan di hadapannya yang sudah dia pesan. Tak apa, jawabnya. Haidar pun mulai menyantap sedikit gado-gado dengan kurang nafsu. Soalnya dia tidak suka makanan pedas, sementara gado-gado itu rasanya sangatlah pedas. Ya, levelnya Sofika memang suka pedas. Ditambah sosis, dia tidak suka sosis dan makanan siap saji lainnya. Akhirnya, Haidar memutuskan menghabiskan jus alpukat saja. Makanmu sedikit sekali, sayangkan makanan dibuang-buang. Kalau tidak akan kamu makan lagi biar aku habiskan semua, ujar Sofika. Haidar sampai bengong melihat Sofika menghabiskan makanan bagiannya juga, sebesar apa lambungnya. Pikir Haidar, apa dia tidak takut kembali gemuk seperti dulu? Pikirnya lagi, sudahlah, terserah. Kenapa juga dia harus memikirkannya, tapi tetap saja lidahnya terasa gatal ingin berbicara. Serut, Sofika menghabiskan jus alpukat bagiannya. Alhamdulillah, ucapnya. Ini gara-gara kamu, aku jadinya kekenyangan kan? Kesal Sofika, dia menatap Haidar dengan jengkel. Haidar hanya menyengir. Sesaat kemudian, dia terkejut Sofika memanggil dirinya aku, bukan saya. Apa artinya mereka bisa lebih dekat? Katakan mau bicara apa? Ketus Sofika. Biarlah pernikahan ini terjadi, saya mohon Nona, dengan penuh harap Haidar berkata. Sofika sampai memukul lengan Haidar saking terkejutnya. Apa-apaan kamu? Aku tidak mau. Ini demi kebaikan bersama, desah Haidar. Kebaikan apanya? Sofika mulai jengkel. Saya punya hutang budi kepada Pak Faras, waktu itu ayah saya sakit keras. Dan yang membantu semua biaya rumah sakit adalah Pak Faras, dan sekarang Pak Faras minta saya membantunya dengan menikahi Anda, tutur Haidar berusaha menjelaskan. Sofika sampai berkali-kali mengembuskan napas kasar mendengar perkataan Haidar. Pertama cukup panggil nama saja, tidak perlu pakai embel-embel Nona segala. Kedua, ini bukan urusan saya ya. Sekarang Sofika berkata dengan formal kembali. Jadi jangan libatkan saya, oke? Ketus Sofika. Saya mohon jadikan saya suami Anda walau hanya sebulan saja, ini demi kebaikan kita semua. Haidar sampai bangkit dari duduknya, kemudian berlutut di hadapan Sofika. Demi apapun Sofika sungguh malu dengan tingkah konyol Haidar, apalagi ada beberapa orang yang tengah makan di tempat itu. Akhirnya mereka jadi tontonan semua orang yang ada, termasuk para karyawannya. Berdirilah, jangan konyol kamu. Sofika sampai ingin menangis rasanya, mukanya sampai memerah menahan malu. Saya tidak akan berdiri sampai Anda setuju, ujar Haidar dengan serius. Sofika rasanya sampai ingin menendang lelaki di hadapannya ini. Terserah, Sofika bukanlah wanita yang gampang diintimidasi, dia pun meninggalkan Haidar yang masih berlutut. Aku mencintaimu, jadikan aku suamimu, teriak Haidar. Sengaja dia berkata seperti itu agar Sofika malu dan mau menerimanya, itu pikirnya. Tapi, ternyata dia salah. Karena, Sofika tetap tak menoleh. Dia tetap melangkahkan kakinya dengan mantap meninggalkan Haidar yang masih berteriak-teriak dengan tidak tahu malunya. Sofika memilih masuk ke dalam kamarnya, kemudian menghubungi Faras. Dia ingin memarahi pria yang sudah membuat hidupnya kacau dengan menyuruh Haidar menjadi suami sementaranya. Tut, tut, dalam panggilan kelima barulah ada jawaban. Dan yang menjawab ternyata Yura. Ada apa kamu menghubungiku? Suara Yura terdengar parau. Kenapa suaramu begitu? Tanya Sofika penasaran. Ini, aku dan Faras baru selesai melakukan itu, kamu pasti mengerti kan maksudku. Hubungan suami istri,
jawab Yura dengan nada malu-malu. Hah, begitu ya? Ya sudah, nanti saja aku telepon lagi, ujar Sofika dengan muka memerah. Bisa-bisanya Faras memintanya menjadi istri, sementara dia punya istri dan saat ini bahkan mereka sedang memadu kasih. Dasar lelaki brengsek, dia jadi membayangkan yang iya-iyakan sekarang. Astagfirullah, dalam hati, Sofika mengucap istighfar beberapa kali. Tidak, katakan saja ada perlu apa? Dia sedang mandi sekarang, ujar Yura. Apa kamu tahu kalau dia memintaku? Rasanya Sofika tak sanggup melanjutkan perkataannya. Memintamu menikah dengannya lagi kan? Aku sudah tahu itu, sahut Yura seolah tanpa beban. Syukurlah kalau kamu tahu, nasihati rencana gilanya itu. Dengan menggebu-gebu Sofika berkata, menikahlah dengannya, ucap Yura dengan lirih. Apa katamu? Sofika sampai nyaris membanting ponselnya.